Materi pokok sholat berjamaah, subtema kebangsaan, kelas 7 semester 1 bersama Ilham Maulani, guru agama Islam SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya. Pada pertemuan kedua ini terdapat 7 menu. A. Pembuka, berdoa dan membaca Al-Quran Surah Ad-Duha. B. Kompetensi dasar. C. Tujuan pembelajaran. D. Langkah pembelajaran. E. Penguatan materi. F. Tes praktik. Dan G. Penutup dengan mengucapkan hamdalah dan membaca Al-Quran Surah Al-Asr. Sebelum kita belajar praktik sholat berjamaah, marilah kita berdoa dan membaca Al-Quran Surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'atika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. B. Kompetensi dasar. 1.8 Menunaikan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. 2.8 Menunjukkan perilaku demokratis sebagai implementasi pelaksanaan sholat berjamaah. 4.8 Mempraktikkan sholat berjamaah. C. Tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran praktik sholat berjamaah, diharapkan peserta didik mampu 1. Mempraktikkan posisi imam dan makmum jika terdiri dari 2 orang laki-laki. 2. Mempraktikkan posisi imam dan makmum jika terdiri dari 2 orang wanita. 3. Mempraktikkan posisi imam dan makmum jika terdiri dari 3 orang atau lebih laki-laki. 4. Mempraktikkan posisi imam dan makmum jika terdiri dari 3 orang atau lebih wanita. 5. Mempraktikkan posisi imam dan makmum jika terdiri dari 1 orang laki-laki dan 1 orang wanita. 6. Mempraktikkan posisi imam dan makmum jika terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang wanita. 7. Mempraktikkan posisi imam dan makmum jika terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang wanita. 8.
Mempraktikkan posisi imam dan makmum jika terdiri dari beberapa orang laki-laki dan beberapa orang wanita. 9. Mempraktikkan posisi imam dan makmum jika terdiri dari beberapa orang laki-laki, beberapa orang anak laki-laki, serta beberapa orang wanita. D. Langkah-langkah pembelajaran. Pembelajaran hari ini menggunakan model role playing atau bermain peran. Secara global, bermain peran ini memiliki 4 langkah. 1. Mengamati gambar dan video. 2. Memperhatikan peragaan. 3. Berlatih bermain peran sebagai imam dan makmum dengan berbagai posisi. 4. Peragaan tiap kelompok. Anak-anakku, secara terperinci mari kita ikuti langkah-langkah bermain peran mempraktikkan sholat berjamaah. Langkah nomor 1, pembentukan 4 kelompok terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi kalian sekarang membentuk 4 kelompok. Tentu karena ini praktik sholat berjamaah, tiap kelompok harus terdiri dari beberapa orang laki-laki dan beberapa orang perempuan. Setelah kalian bentuk kelompok tersebut, maka silakan dilanjutkan dengan penentuan ketua kelompok. Langkah nomor 2, tiap kelompok menerima salinan gambar sholat berjamaah. Tentu. Langkah ketiga, tiap kelompok mengamati salinan gambar sholat berjamaah. Langkah keempat, semua kelompok memperhatikan tayangan video sholat berjamaah berikut ini.
Selanjutnya langkah yang kelima. Tiap kelompok saling mengajukan pertanyaan. Langkah nomor 6. Semua kelompok memperhatikan peragaan guru dalam mempraktikkan sholat berjamaah. Langkah yang ketujuh. Tiap kelompok berlatih bermain peran sebagai imam dan makmum dalam berbagai posisi. Langkah nomor 8. Tiap kelompok memperagakan praktik sholat berjamaah, sementara kelompok lain memperhatikan. Penguatan materi. Anak-anakku, perhatikan baik-baik. Di slide ini ada beberapa gambar yang menunjukkan tentang praktik sholat berjamaah. Gambar yang pertama, bagaimana posisi jika dua orang laki-laki. Gambar yang pertama, ini posisi imam. Kemudian makmumnya karena satu orang, maka makmum sejajar atau lurus dengan imam di sebelah kanan dengan kaki rapat. Kemudian gambar yang kedua adalah bagaimana posisi jika satu orang laki-laki dan satu orang wanita. Laki-lakinya ini satu orang sebagai imam dan perempuannya sebagai makmum. Posisi perempuan ada di belakang laki-laki, agak jauh ke belakang, dan lurus sejajar dengan imam. Kemudian gambar yang ketiga adalah bagaimana posisi imam dan makmum jika dua orang wanita. Kedua orang wanita ini yang hitam ini, yang berbusana hitam sebagai imam. Kemudian yang putihnya satu makmum wanita ini berada lurus ataupun sejajar dengan imam di sebelah kanan. Kemudian bagaimana sekarang posisi imam dan makmum jika ada dua orang laki-laki dan dua orang wanita? Ini imamnya, kemudian makmumnya di sebelah kanan, sejajar atau lurus dengan imam, dengan kaki rapat, dan perempuan yang dua orang itu ada di belakang imam dan makmum laki-laki, agak jauh ke belakang, sejajar dengan imam serta makmum laki-laki. Gambar selanjutnya adalah bagaimana posisi imam dan makmum jika dua orang laki-laki dan satu orang wanita. Imam seperti pada gambar awal, di sini posisinya makmum segaris lurus atau sejajar dengan imam dengan kaki rapat sebelah kanan. Kemudian wanita karena satu orang, maka berada di belakang imam serta makmum. Kemudian bagaimana posisi imam dan makmum jika tiga orang atau lebih wanita? Nah, ini yang berbusana hitam ini sebagai imam, ini berdiri di tengah-tengah. Sementara makmum di sebelah kanan dan di sebelah kiri, rapat dengan imam. Jadi imam perempuan ini tidak berdiri ke depan sebagaimana laki-laki, tidak.
Jadi antara imam dengan makmum, baik satu orang maupun dua orang, tiga orang atau lebih, posisi imam dan makmum sejajar atau lurus dengan mereka atau posisi mereka masing-masing. Jadi mereka itu lurus, tidak menjorok ke depan itu imam, tapi sejajar dengan makmum. Kemudian gambar selanjutnya adalah bagaimana posisi imam dan makmum jika ada tiga orang atau lebih laki-laki. Imam maju ke depan, kemudian makmum di belakang imam, dengan posisi makmum tentu harus rapat. Ini ada makmumnya dua orang, kalau ada tiga orang lagi sebelah kanan, datang lagi sebelah kiri, terus seperti itu. Jadi imam ke depan, makmum di belakang imam. Kemudian gambar selanjutnya adalah bagaimana jika yang hadir itu beberapa orang laki-laki dan beberapa orang wanita. Imam ke depan, kemudian makmum laki-laki yang banyak ini di belakang imam, berjajar dengan saf yang rapi dan rapat. Kemudian di belakang saf laki-laki itu adalah saf perempuan. Jadi posisinya perempuan tetap di belakang laki-laki, sama berjajar seperti ini. Gambar terakhir, bagaimana jika yang hadir di masjid itu beberapa orang laki-laki, beberapa orang wanita, dan juga ada anak-anak. Maka posisinya imam di depan, kemudian di belakang imam itu adalah laki-laki dewasa. Kemudian anak-anak itu di belakang laki-laki atau di belakang saf laki-laki dewasa. Jadi kalau laki-laki dewasa ada satu saf atau satu baris, maka di belakangnya, di baris yang kedua atau di saf yang kedua adalah anak-anak. Di belakang anak-anak adalah saf ibu-ibu atau para wanita. Setelah kalian berkelompok tampil mempraktikkan salat berjamaah, maka langkah selanjutnya adalah saya akan mengetes praktik per kelompok. Soal-soal tes praktiknya, praktikan posisi imam dan makmum dalam salat berjamaah. 1. Jika terdiri dari 2 orang laki-laki. 2. Jika terdiri dari 2 orang wanita. 3. Jika terdiri dari 3 orang atau lebih laki-laki. 4. Jika terdiri dari 3 orang atau lebih wanita. 5. Jika terdiri dari 1 orang laki-laki dan 1 orang wanita. 6. Jika terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang wanita. 7. Jika terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang wanita. 8. Jika terdiri dari beberapa orang laki-laki dan beberapa orang wanita. 9. Jika terdiri dari beberapa orang laki-laki, beberapa orang anak laki-laki, serta beberapa orang wanita. Anak-anakku mengambil hikmah atau pelajaran berharga dari praktik salat berjamaah yang dikaitkan dengan nilai-nilai kebangsaan. Sama persis dengan yang pekan kemarin juga tentang teori salat berjamaah. Kita juga pada saat ini praktik salat berjamaah mencoba mengambil hikmah pelajaran berharga yang kita hubungkan dengan nilai-nilai kebangsaan. Yang pertama, salat berjamaah yang kalian praktikkan itu tadi lancar. Meskipun mungkin ada sedikit kesalahan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, tetapi pada umumnya lancar dan sukses atau berhasil. Berkat apa? Berkat adanya persatuan, kesatuan, kebersamaan, dan kekompakan di antara kalian. Maka muncullah pelajaran yang pertama, persatuan, kesatuan, kebersamaan, dan kekompakan akan menghasilkan harmoni kehidupan bangsa, sehingga bangsa ini kuat, teguh, dan disegani oleh bangsa lain. Bahkan ada istilah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka tetaplah di antara kita, di antara kalian, di antara bangsa ini harus bersatu,
bersama-sama kompak dalam membangun bangsa ini. Yang kedua, menentukan siapa yang menjadi imam dan makmum tentu dengan cara musyawarah di antara kalian. Maka dalam kehidupan pun demikian. Dalam kehidupan bangsa ini, berbagai macam permasalahan harus dicarikan solusi atau alternatif. Pemecahan masalahnya, salah satu jalan atau cara mencari solusi dari permasalahan itu adalah dengan musyawarah. Maka biasakanlah bermusyawarah agar menghasilkan kemufakatan. Yang ketiga, dalam salat berjamaah tidak memandang status sosial, kaya, miskin, pejabat, rakyat itu sama saja. Ketika menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika melaksanakan salat berjamaah, maka dalam menjalani kehidupan, terutama dalam bergaul, tidak sepatutnya kita memandang status sosial seseorang semuanya dianggap sama. Dalam pandangan Tuhan, hanya ketakwaanlah yang membedakannya. Yang keempat, anak-anakku, tadi ada imam yang salah gerakan atau bacaan, maka kalian mengoreksinya. Maka dalam kehidupan ini apabila ada pemimpin yang berbuat salah, maka kita wajib mengoreksinya. Jangan biarkan pemimpin berada dalam kesalahan. Yang kelima, dalam salat berjamaah ada saling menghormati dan saling menghargai. Yang tidak fasih Al-Quran menghormati dan menghargai yang paling fasih pada Al-Quran, sehingga yang fasih membaca Al-Quran itu disilakan untuk menjadi imam. Ini proses saling menghargai dan menghormati. Maka dalam kehidupan, jalani kehidupan dengan saling menghormati dan menghargai antar sesama. Anak-anakku yang soleh dan solihah, yang pintar, cerdas, dan hebat, mari kita tutup proses pembelajaran praktik salat berjamaah ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan Al-Quran surah Al-Asr. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.